Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi bab 9 yang berisi tentang syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Ainun Fajriyatus Salehah, absen 7, Carissa Fairuzah, absen 13, Dwika Anugrah Hasan Bilbal, absen 15, Indira Putri Diati, absen 17, dan Nover Ardina Sisilia, absen 28. Yang akan kami bahas di sini adalah wilayah esoteries, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Pada subbab yang pertama, kita akan membahas tentang syariat. Selanjutnya, definisi syariat. Syariat berasal dari kata syara'a yang berarti jalan, merupakan jalur benar yang dapat ditempuh oleh siapa saja. Syariat dalam Islam adalah hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim, mencakup hukum dalam Al-Quran dan hadis, serta ijtihad ulama yang bersumber dari keduanya. Di sini terdapat firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yang bunyinya, Bismillahirrohmanirrohim, likulli ja'alna minkum syir'ataw wa minhaja, yang artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Selanjutnya, selain membahas tentang definisi, kita akan membahas tentang pendapat para sufi terkait dengan syariat. Menurut Syekh Ahmad Sirhindi, syariat mencakup pengetahuan atau ilmu, praktik amal, dan ikhlas dalam melaksanakan perintah dengan tulus demi keridhaan ilahi. Sedangkan menurut Syekh Ahmad Sirhindi, terbagi menjadi dua, yaitu pengertian syariat dan hakikat. Syariat berfokus pada konsistensi hamba dalam menjalankan perintah Allah. Syariat tanpa hakikat tidak diterima, menetapkan beban kewajiban bagi makhluk, mengharuskan penyembahan kepadanya. Sedangkan hakikat menyaksikan Tuhan, hakikat tanpa syarat tidak tercapai, memberikan kabar tentang gerak-gerik Allah dan penyaksian ketetapan dan penyembunyiannya. Selanjutnya, terdapat sumber-sumber dari syariat yang dibagi menjadi 5, yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad, ijma', dan juga qiyas. Yang pertama Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua hadis, yaitu berupa ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman bagi umat Islam. Yang ketiga adalah ijtihad atau usaha para ulama untuk menetapkan hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat adalah ijma' atau kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum syariat. Dan yang terakhir adalah qiyas, yaitu analogi yang digunakan untuk menentukan hukum syariat berdasarkan kesamaan ilat atau alasan hukum. Selanjutnya adalah tujuan dari syariat. Syariat bertujuan untuk, yang pertama, menjaga agama, di mana syariat melindungi dan mempertahankan keimanan umat Islam. Yang kedua ialah menjaga jiwa, di mana syariat melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman. Selanjutnya ialah menjaga akal, di mana syariat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan melarang segala yang merusak akal. Selanjutnya ialah menjaga keturunan, di mana syariat melindungi keluarga dan keturunan serta mengatur pernikahan dan waris. Dan yang terakhir adalah menjaga harta, di mana syariat bertujuan untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan harta benda. Nah, di sini ada hukum-hukum tentang syariat yang dibagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Hukum pertama yaitu wajib atau fardu, di mana syariat perintahnya harus dilakukan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Hukum yang kedua ialah sunnah atau mandub, di mana perintah yang dianjurkan dan jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Kemudian ada mubah atau perbuatan yang diperbolehkan, tidak mendapat pahala maupun dosa apabila dikerjakan. Selanjutnya adalah ada makruh, di mana perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan jika tidak dilakukan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa. Dan yang terakhir hukumnya adalah haram atau larangan yang harus dijauhi dan jika dilakukan akan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.
Nah, di sini akan membahas lagi tentang implementasi dari syariat. Syariat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, munakohat, jinayah, dan juga siyasah. Ibadah adalah mengatur tata cara pelaksanaan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Muamalah mengatur hubungan sosial dan transaksi ekonomi. Munakohah mengatur pernikahan, keluarga, dan ahli waris. Jinayah mengatur hukuman bagi pelanggar hukum syariat. Dan yang terakhir ada siasah atau yang masih belum populer di kalangan kita. Siasah ini berarti mengatur sistem pemerintahan dan politik. Jadi jinayah dan siasah ini masih memiliki keterkaitan. Nah, selanjutnya adalah tentang tarekat. Apa definisi tarekat? Kata tarekat berasal dari bahasa Arab tarikah, yang berarti jalan atau metode. Tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai padanya. Tarekat merupakan metode yang harus ditempuh seorang sufi dengan aturan-aturan tertentu sesuai dengan petunjuk guru atau mursyid tarekat masing-masing, agar selalu berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa tujuan dari tarekat? Menurut Syekh Bahauddin Al-Naqsyabandi, apa tujuan tarekat? Beliau berkata, tujuannya adalah untuk mengetahui secara rinci apa yang baru engkau ketahui secara singkat, dan untuk merasakan dalam penglihatan apa yang engkau ketahui lewat penjelasan dan argumen. Tujuan tarekat adalah untuk memperkuat keyakinan terhadap syariat, meyakini kebenarannya, mematuhi ajaran-ajarannya dengan senang dan spontan, mengikis kemalasan, dan meniadakan penentangan atas keinginan diri atau nafsu. Selanjutnya adalah tentang hakikat. Hakikat berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya. Asal-usul kata hakikat adalah dari bahasa Arab al-haq yang artinya hak. Makna hak yang menjadi kata dasar hakikat adalah benar, kepunyaan, adat kebiasaan, atau benar-benar ada. Penggunaan istilah hakikat adalah berkaitan dengan pemikiran dan ungkapan hingga menjadi seperti konvensi. Hakikat adalah menjadi konvensi, maksudnya bagian dari kesepakatan yang berhubungan dengan adat, tradisi, dan lain sebagainya. Dalam Islam, istilah hakikat adalah aspek dari syariat yang bersifat esoteris atau batiniah. Para sufi mengartikan hakikat adalah rahasia yang paling dalam dari segala amal, inti dari syariat, dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Hakikat adalah makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 95-96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim, yang artinya sesungguhnya ini benar-benar merupakan hakul yakin, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Kemudian dalam Quran surah Yunus ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famada ba'dal haqqi illa dhalalu fa anna tusrafun. Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka bagaimana kamu dipalingkan dari kebenaran? Tujuan hakikat. Syekh Athaillah As-Sakandari menyampaikan bahwa amal perbuatan terdiri atas 3 bagian, yaitu amal syariat, amal tarekat, dan amal hakikat. Hakikat untuk memperbaiki sarair atau ruh, memperbaiki zahir atau anggota badan, dengan 3 perkara pula, yaitu ikhlas, sidik atau jujur, dan tumakninah atau ketenangan. Memperbaiki ruh juga dengan 3 cara, yaitu muraqabah, atau waspada merasa diawasi seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, musyahadah menyaksikan asma, sifat, dan af'alnya, dan ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Atau dengan pengertian lain bahwa memperbaiki zahir atau anggota badan yaitu dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintahnya. Memperbaiki hati yaitu dengan menjauhi sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat utama. Dan memperbaiki ruh dengan menghinakannya dan menundukkannya sehingga menjadi terdidik adab, tawaduk dan berbudi. Ahli hakikat ialah orang-orang yang melaksanakan ibadah semata-mata karena mengikuti perintahnya atau ikhlas, disertai dengan rasa khauf atau takut gentar, raja, harap, dan mahabbah, cinta. Yang terakhir adalah tentang makrifat. Dalam bahasa, makrifat berarti pengetahuan atau pengalaman. Sementara dalam tasawuf, makrifat adalah kearifan yang mendalam mengenai kebenaran spiritual, terutama tentang Allah. Ada 3 tingkatan makrifat. Yang pertama, makrifat kalangan awam. Pada tingkat ini, orang-orang mengetahui tentang Tuhan melalui ajaran dasar dan syahadat. Namun, kesadaran mereka terhadap Tuhan seringkali terhalang oleh kesibukan duniawi. Jika hati mereka terlepas dari ingatan tentang Tuhan, mereka merasa sepi dan kehilangan arah. 2. Makrifat kalangan ulama atau filsuf. Pada tingkat ini, pengetahuan tentang Tuhan didapatkan melalui pemikiran rasional, studi alam dan tanda-tanda Tuhan dalam ciptaannya. Yang terakhir, makrifat kalangan wali dan orang suci. Inilah tingkat makrifat yang paling tinggi, di mana seseorang mengenal Tuhan melalui pengalaman batin yang langsung, atau dalam istilah tasawuf disebut melihat Tuhan dengan hati mereka. Ini adalah pengalaman batin yang sangat dalam, yang hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang telah mencapai tingkat kesucian tinggi dalam spiritual. Selanjutnya, proses tahalli, dan tajalli. Tahalli adalah tahap pertama di mana seorang harus membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela dan dosa. Tahalli adalah tahap kedua, di mana seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak mulia dan amal ibadah. Tajalli adalah tahap terakhir di mana hati seseorang terbuka untuk menerima cahaya Tuhan, sehingga ia dapat melihat dan merasakan kehadiran Tuhan secara langsung. Yang terakhir ada tujuan dari makrifat. Tujuan dari makrifat adalah untuk mencapai pengetahuan hakiki tentang Allah, untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini bukan hanya pengetahuan intelektual, tetapi sebuah pengalaman spiritual yang mendalam. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.